Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata pelajaran sejarah Indonesia. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Selamat menyaksikan. Pada tanggal 1 Oktober 1965, Indonesia dikejutkan dengan siaran radio tentang pergerakan dalam tubuh Angkatan Darat Indonesia yang membentuk Dewan Jenderal, yang telah berkolaborasi dengan Central Intelligence Agency atau CIA untuk melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Untuk menindaki hal tersebut, gerakan 30 September atau G30S yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung telah mematahkan upaya tersebut dan menetapkan Dewan Revolusi Masyarakat untuk menjalankan pemerintahan di Indonesia. Pertentangan antara keabsahan dari pemerintah Dewan Revolusi berujung pada kehancuran dari seluruh gerakan G30S. Partai Komunis Indonesia atau PKI dituduh sebagai dalang utama dari gerakan tersebut sebagai konsekuensi. Mereka yang menjadi target pembasmian yang berujung pada genosid bentuk organisasi mancanegara yang mengatakan bahwa apa yang terjadi di tahun 1965 adalah pelanggaran hak asasi manusia berat. Selain dari pertanyaan siapa dalang dibalik gerakan yang berujung pada pembantaian tersebut, beberapa ahli mulai mempertanyakan apa yang melatar belakangi gerakan G30 yang berujung pada genosida. Contohnya sejarawan seperti Benedict Anderson dan Ruth McVeigh menganggap bahwa PKI tidak memiliki motif yang baik untuk melakukan kudeta terhadap Soekarno karena posisinya yang relatif sudah kuat dalam pemerintahan, melainkan hasil dari pertentangan internal di dalam tubuh militer Indonesia dan hubungan yang kompleks bersama PKI. Faktor inilah yang kemudian menumpuk dan berujung pada malam berdarah tersebut. Latar belakang G30S. Sebelum peristiwa G30S PKI, ada hubungan yang kompleks di antara 3 faktor utama, yakni Angkatan Bersenjata Indonesia, Partai Komunis Indonesia, dan Presiden Soekarno. Pada masa itu, pertahanan bukanlah satu-satunya fungsi dari militer. Karena pada saat itu, militer juga aktif terlibat dalam politik baik dalam badan pemerintahan maupun perusahaan milik negara. Prinsip ini dinamakan sebagai jalan tengah, yaitu di mana militer tidak akan mengambil alih di seluruh politik negara Indonesia, tetapi juga tidak akan terlalu apatis menurut Harold Crouch. Hal ini dimungkinkan karena lemahnya pemerintahan parlementer di Indonesia dan ketidakstabilan politik. Terima kasih. Hubungan antara Soekarno dan militer semakin menguat pada periode demokrasi terpimpin. Namun, Soekarno juga mewaspadai untuk tidak terlalu tergantung pada kekuatan militer, karena kedudukan militer yang terlalu kuat dalam politik dapat berujung pada mengurangnya pengaruh dari Soekarno. Soekarno harus memiliki faksi lain yang setia pada dirinya, yang dapat menyeimbangkan pengaruh militer. Dalam hal ini, PKI menjadi aktor yang dimaksud. Kemampuan terbesar PKI bukanlah kemampuan militer, melainkan kemampuan mengumpulkan dukungan, terutama dukungan bagi kelas proletar, yakni golongan petani dan kaum buruh, di mana PKI hadir di tengah-tengah kesusahan mereka dan memberikan bantuan. Sebagai imbalannya, mereka harus mau menjadi bagian dari Partai Komunis Indonesia. Kemampuan menghimpun dukungan ini mereka buktikan dengan berhasil menghimpun sekitar 3 juta anggota dan memayungi beberapa organisasi sayap seperti Gerwani, Pemuda Rakyat, CGMI, SOBSI, dan BTI dengan total sebanyak 20 juta anggota di dalamnya. Tahun 65, PKI membentuk biro khusus yang bertugas melampiri tugas oleh pimpinan PKI. Dalam menyusun gerakan 30 September, juga mengadakan tuntutan pembentukan angkatan kelima, di mana mereka meminta buruh tani untuk dipersenjatai. Tuntutan ini hanya disetujui pimpinan Angkatan Udara, yaitu Omar Dhani. Sedangkan materi Panglima Angkatan Darat Jenderal Ahmad Yani menolak tuntutan tersebut. PKI menganggap pimpinan Angkatan Darat merupakan musuh terbesarnya.
karena selalu menolak setiap tuntutan PKI. Maka dari itu dibuatlah isu Dewa Jenderal. Tak jauh dari Bandara Halim, terdapat sebuah kawasan bernama Lubang Buaya, tempat di mana kader-kader PKI dilatih skill militernya untuk membentuk yang dinamakan Angkatan Kelima. Pada tanggal 8-12 Agustus di kediaman pimpinan PKI, yaitu DN Aidit berdiskusi dengan salah satu rekannya yaitu Syam Kamaruzaman mengenai isu Dewan Jenderal yang akhirnya berhasil mereka hembuskan. Aidit meminta agar isu tersebut lebih digaungkan lagi untuk menambah kepercayaan masyarakat akan isu tersebut. Aidit dan Syam percaya bahwa pada tanggal 5 Oktober nanti, pada hari Angkatan Bersenjata, Angkatan Darat akan melakukan kudeta. Untuk itu, mereka berniat mendahulunya. Aidit menyuruh Syam menelepon perwira tinggi yang berpikir maju dan berpihak kepada PKI. Pada 28 Agustus 1945, PKI mengadakan rapat mengenai isu Dewan Jenderal. Lalu, pada tanggal 6, 9, 13, dan 15 September 1965, PKI mengadakan rapat kedua di rumah Kolonel Latif. Hadir di antaranya Letnan Kolonel Untung, Syam, Suyono, Supono, Yudi, dan Mayor Agus Sigit. Setelah diskusi panjang, maka ditunjuklah Letnan Kolonel Untung sebagai pimpinan gerakan 30 September. Pada tanggal 21, tanggal 23, tanggal 26, dan tanggal 27 diadakan rapat kembali di rumah Syam, di mana menghasilkan beberapa kesepakatan di antaranya target penculikan berjumlah 7 orang, yaitu yang pertama Jenderal Ahana Sution, yang kedua Jenderal Ahmad Yani, yang ketiga Jenderal Soeprapto, yang keempat Jenderal Parman, yang kelima Jenderal Haryono, yang keenam Jenderal Panjaitan, dan yang ketujuh Jenderal Sutoyo. Pada tanggal 29 dilakukan briefing di Lubang Buaya oleh seluruh pasukan yang dipimpin Letnan Kolonel Untung. Kunci kesuksesan gerakan tersebut ada di pasukan Pasopati yang bertugas menculik para jenderal. Pasukan yang terdiri atas Cakra Birawa dan Brigif 1 Jaya Sakti ini harus bisa menyelesaikan tugasnya apapun dan bagaimanapun caranya. Gerakan 30 SPKI dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 1965 pukul 4 dini hari. Malam itu, Letnan Jenderal Ahmad Yani menerima telepon dari Sugandi yang menyampaikan bahwa ada sebuah gerakan yang akan mengancam keselamatan sang jenderal. Namun, Ahmad Yani tidak percaya dan hanya menganggapnya sebagai rumor belaka. Malam itu Maijan Superman memutuskan untuk tidur lebih awal dengan istrinya. Di lain tempat, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Brigjen Panjaitan bergegas ke lantai atas untuk beristirahat. Begitupun juga dengan Brigjen Sutoyo. Sedangkan sebaliknya, Maijan merasa gelisah dan memilih untuk melanjutkan pekerjaannya. Begitu juga dengan Jenderal Sution yang pulang dinas bergegas ke rumah untuk beristirahat. Pada tanggal 1 Oktober 1965, pukul 3 dini hari, pasukan Cakrabirawa menuju ke kawasan Menteng untuk melakukan penculikan kepada para jenderal. Mereka menjemput para jenderal dengan dalih mendapat panggilan dari Presiden Soekarno. Salah satu jenderal, yaitu Jenderal Abdul Haris Nasution, berhasil menyelamatkan diri melalui tembok rumahnya dan digantikan oleh ajudannya yaitu Letnan Peri Tendean. 6 jenderal dan 1 perwira yang telah berhasil diculik langsung dibawa ke kawasan Lubang Buaya untuk selanjutnya dieksekusi. Pada pukul 5.15, seluruh pasukan penculik yang membawa para jenderal sampai di kawasan Lubang Buaya. Di tempat ini, 3 jenderal dan 1 letnan yang masih hidup dibawa ke suatu tempat dan dipaksa untuk menandatangani pernyataan tentang keterlibatan mereka di Dewan Jenderal. Karena terus menolak,
Mereka lalu disiksa dan akhirnya ditembaki hingga tewas. Selanjutnya dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua. Sebelum sumur itu ditutup, mereka kembali ditembaki lagi untuk memastikan bahwa tidak ada di antara mereka yang masih hidup. Untuk menutupi hal tersebut, PKI menanam pohon pisang di atas sumur tersebut. Pada tanggal 3 Oktober 1965, dikerahkanlah pasukan untuk mencari jasad para jenderal tersebut. Berkat bantuan dari polisi Sukitman, yaitu salah satu saksi hidup dari peristiwa tersebut, maka para pasukan pencari berhasil menemukan sebuah lubang yang menjadi tempat disembunyikannya jasad para jenderal. Dan pada tanggal 4 Oktober dilakukan pengangkatan atas jasad para jenderal tersebut yang dipimpin langsung oleh Maijen Soeharto. Sudah hampir 60 tahun peristiwa ini berlalu, tetapi peristiwa ini akan tetap kita kenang sepanjang masa. Sekarang kita akan melihat PKI dari sudut pandang para Dewan Guru. G30 PKI itu kan gerakan 30 September oleh Partai Komunis Indonesia, kan? Adalah peristiwa yang biadab. Peristiwa yang biadab. Mereka ingin menguasai juga untuk menduduki sebuah kekuasaan, setahu ibu itu. Karena di situ terjadinya pembantaian terhadap jenderal, ya, jenderal-jenderal yang menjaga keutuhan negara Republik ini, dan juga pembantaian terhadap para orang-orang pribumi. Itu. Jadi Bapak katakan mengenai peristiwa gitu ini adalah peristiwa yang biadab. Nggak setuju sih Bu kalau mereka Dihapuskan pengecualian. diterima di masyarakat. Tapi kalau dihapuskan cocok kali kan, karena kalau diterima mereka nanti makin menjalan tanpa komunis kan makin merebak kan. Kalau dihapuskan paham komunis kan nggak ada jadinya. Ini aja di antara yang paham komunis itu masih ada nampak, ya kan? Masih ada yang anti dengan pemerintahan demokrasi kan? Kayak mana? Kalau menurut Bapak itu tergantung ya dari bagaimana penegak hukum. Masalah itu kan dikeluarkannya Tap MPR bahwa tidak yang tentang yang berideologi PKI tidak boleh lagi maupun menjabat menjadi terutama di bagi pemerintahan dan sebagainya, tidak boleh. Jadi kalau menurut Bapak ya layak. Kalau menurut Bapak ya ini layak, bagus. Jangan sampai MPR yang dikeluarkan di tahun berapa dia kalau salah pada pemerintahan Soeharto, pada zaman Soeharto itu salah ya. Kalau dihapus ya Bapak rasa takutnya ini, kalau menurut Bapak ya takutnya akan terulang kembali peristiwa itu. Kalau Bapak rasa MPR yang mengatakan bahwa tidak boleh ada anak-anak PKI yang menjadi ya dibagi pemerintah, Bapak setuju? Bapak tujuan PKI sebenarnya kalau kita membaca tentang rekam jejak sejarah ya, ini mereka pengen merubah ideologi negara yang seharusnya negara kita ini tidak sesuai dengan paham komunis ya. Kita kan terdiri dari beberapa suku, budaya, agama, dan berbagai macam-macam. Jadi kalau diterapkan tentang komunis ini, Bapak rasa ya kalau Bapak tidak sesuai ya, karena PKI ini terjadi pemberontakan ini pengen merubah ideologi negara yang seharusnya kita ideologi negara kita Pancasila pengen dirubah menjadi komunis. Tujuan mereka PKI itu ingin mendapatkan sebuah kekuasaan supaya mereka menduduki di Indonesia ini untuk paham komunis. Mereka ingin menjadikan Indonesia itu menjadi sebuah paham komunis.
kalau Bapak secara pribadi tidak setuju bahwa negara kita dirubah ideologi kita menjadi komunis, ya karena apa? Karena tidak sesuai. Karena komunis ada pahamnya ya, ada marxisme dan sebagainya. Ya. Makanya kita harus paham dulu PKI itu apa, ya sesuai nggak dengan diterapkan di negara kita. Karena kita banyak agama, banyak suku, budaya dan sebagainya. Kalau menurut Ibu, itu kan pendapat orang beda-beda kan, sudut pandang orang itu kan beda-beda. Kalau menurut Ibu, nggak apa-apa ditayangkan, itu kan mengenang sejarah kita 30 SPKI itu. Jadi orang tahu orang tahu PKI itu muncul di Indonesia itu kenapa, motivasinya, lalu kenapa terjadi PKI 30 September SPKI itu kemarin, yang itu kan. Kalau menurut Bapak seorang guru bagaimana untuk menanamkan ya kepada siswa-siswa tentang apa itu PKI, ya, bagaimana peristiwa yang terjadi di G30 SPKI sehingga anak-anak muda terutama siswa-siswa itu mengetahui peristiwa itu sehingga mereka itu nantinya tidak terpapar dengan paham-paham seperti komunis, liberal dan sebagainya. Kalau bisa anak muda sekarang itu mencintai tanah air, terus menanamkan nilai-nilai cinta tanah air, nasionalisme, kearifan lokal. Jadi mereka nggak tahu lagi paham komunis itu dan berdemokrasi secara damai gitu kan. Terus supaya tidak terulang lagi kejadian pada masa lalu, anak-anak harus lebih memahami lagi apa itu demokrasi, apa itu musyawarah, apa itu hak asasi manusia,